Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, untuk materi fisika pada hari ini kita akan melanjutkan untuk belajar tentang gerak lurus beraturan atau GLB dan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Mungkin di MTS atau SMP kalian sudah mengenal materi ini. Nah, hari ini kita akan mengulang atau mereview beberapa hal tentang GLB dan GLBB. Kemudian ada beberapa contoh soal yang nanti bisa kalian pelajari. Yang pertama, di sini ada mobil. Nah, berdasarkan gambar di atas, mobilnya memiliki kecepatan konstan sebesar 10 meter per sekon dari detik ke 0 sampai detik ke 4. Jadi diamati mobilnya ternyata memiliki kecepatan yang sama setiap waktu saat diukur. Jika digambarkan ke dalam grafik hubungan V terhadap T atau kecepatan terhadap waktu, berarti bentuknya akan menjadi seperti ini. Karena konstan berarti garisnya horizontal gini ya. Nah ini garisnya seperti ini karena detik ke 0, detik ke-2 dan detik ke-4 kecepatannya tetap 10 meter per sekon. Ini tabel untuk menggambar grafiknya. Saya letakkan di sini. Kemudian gerakan dengan kecepatan konstan seperti kasus mobil di atas disebut sebagai gerak lurus beraturan atau GLB. Suatu benda disebut bergerak lurus beraturan jika lintasan dari benda tersebut berupa garis lurus dan kecepatan setiap saat adalah tetap atau kecepatannya konstan gitu ya. Konstan itu tetap. Dalam kehidupan sehari-hari sangat sulit untuk menemukan benda yang benar-benar bergerak lurus beraturan. Oleh karenanya GLB ini merupakan keadaan ideal. Jadi dalam fisika atau mungkin semua ilmu ya, kita selalu menyederhanakan kejadian yang terjadi di sekitar kita supaya mudah untuk diamati. Nah, salah satunya juga ini GLB ini keadaan ideal yang mungkin dalam kehidupan sehari-hari sulit untuk ditemui tapi ada secara teori seperti itu. Nah, besar jarak total dari benda yang bergerak GLB atau gerak lurus beraturan dapat dirumuskan sebagai berikut. Nah ini, S sama dengan V kali T. S-nya itu jaraknya, jarak total atau jarak tempuhnya dari benda, V itu kecepatannya, dan T waktu tempuhnya. Nah, kalau untuk kasus mobil yang tadi, kalau digambarkan grafik S terhadap T atau jarak terhadap waktunya bentuknya kan seperti ini. Nah, ini tabel yang ini itu yang tadi ya dimasukkan T, V, kemudian S-nya ini kali ini V kali T 0, 20, 40. Nah, setelah digambarkan ternyata bentuk grafiknya untuk hubungan S terhadap T untuk GLB adalah seperti ini, miring ke atas seperti ini. Dan contoh soal yang pertama, ada kereta api bergerak dari Bandung ke Jakarta berangkat pukul 7.00 dan tiba di Jakarta pukul 10.00. Jika lintasan kereta api dianggap lurus dan kecepatannya konstan, tentukan kecepatan dari kereta api tersebut jika jarak Bandung-Jakarta 160 km. Nah, kita bisa gunakan persamaan yang tadi ya, S sama dengan V kali T. Cari selang waktunya dulu, dari jam 7 ke jam 10, berarti kan bisa juga mengurangi, jadi jam 10.00 dikurangi 07.00, berarti 3 jam total waktunya atau selang waktunya, sehingga kecepatannya adalah V sama dengan S per T, berarti 160 per 3, hasilnya adalah 53,33 km per jam. Nah, sekarang kita belajar tentang adanya kasus menyusul dan berpapasan. Menyusul ini maksudnya menyalip gitu ya, bahasa sederhananya gitulah, mendahului atau menyalip kendaraan di depan kita gitu nih. Di sini ada mobil merah dan biru, keduanya bergerak dengan kecepatan masing-masing Vm dan Vp. Nah, suatu saat di depan sini ya, di depan ini mereka akan berada
pada posisi yang sama. Nah, ini artinya berarti mobil merah berhasil menyusul mobil biru gitu kan. Di sini ditandai dengan garis temunya. Kita tandai sebagai garis temu. Kemudian jarak awalnya antara mobil merah dan biru kita beri simbol S0. Kemudian di sini ada SB, jarak mobil B ke garis temu, dan ada SM, jarak mobil M sampai ke garis temu. Ya, karena mobil merah dan biru awalnya terpisah sejauh S0 dengan mobil biru berada di depan mobil merah. Nah, maka agar mobil merah dapat mendahului atau menyusul mobil biru, persamaannya adalah sebagai berikut. Berarti yang paling panjang ini sebenarnya hanya menjumlahkan geometri, juga bisa dianggap menjumlahkan geometri ya. Jadi SM ini kan yang paling panjang, berarti SM ini adalah jumlah dari S0 ditambah SB, atau jarak mobil merah ke garis temu ini adalah jumlah dari jarak awal antara mobil merah dan biru ditambah dengan jarak mobil biru ke garis temu. Nah, kalau mobil biru dan merah ini startnya sama, misalkan sama-sama di sini, kemudian akan bertemu di sini, maka SM sama dengan SB gitu ya. Semoga bisa dipahami untuk kasus menyusul ini. Berikutnya kasus berpapasan. Kasus berpapasan ini bisa dijumpai pada kendaraan yang bergerak dengan arah berlawanan seperti ini. Ini yang merah kan ke kanan, yang biru ke kiri, kemudian nanti akan berpapasan. Nah, seperti ini. Berpapasan di tengah jalan, yang satunya bergerak ke kiri, yang satunya bergerak ke kanan, tapi akan tetap ada garis temunya di sini. Caranya mirip. Jadi kita tentukan dulu jaraknya. Di sini ada jarak mobil biru atau SB, kemudian ini jarak mobil merah atau SM, dan S0 itu jarak mula-mula antara kedua mobil. Nah, dengan cara yang sama, berarti persamaannya menjadi seperti ini. SO yang panjang, S0 yang panjang ini berarti sama dengan SM plus SB. Sekarang ke contoh soal yang kedua. Zidan dan Anggi ingin mempraktikkan konsep gerak lurus beraturan dengan mengendarai mobil masing-masing dengan posisi sebagai berikut. Mobil Zidan dan Anggi mula-mula berjarak 150 meter satu sama lain. Keduanya kemudian bergerak bersamaan. Mobil Zidan mengikuti mobil Anggi. Bila mobil Zidan kecepatannya 10 meter per sekon dan mobil Anggi 5 meter per sekon, kapan dan di mana mobil Zidan dan Anggi dapat bertemu? Berarti ini termasuk kasus menyusul, ya kan? Nah, diketahui dulu ada kecepatan mobil Zidan, kemudian kecepatannya mobil Anggi, dan T. Waktunya sama, T Anggi, T Zidan itu kita misalkan T karena keduanya berangkat dalam waktu yang bersamaan. Jadi waktunya berbarengan, maka sama. Mobil Anggi dan Zidan akan bertemu jika, nah ini tadi berarti jarak mobil Zidan sama dengan jarak mobil Anggi ditambah jarak kedua mobil saat awal atau 150 meter. Sehingga kita masukkan karena bergerak lurus beraturan, maka kecepatannya konstan kan, berarti S sama dengan V kali T. Dan kita masukkan besarnya, ternyata diperoleh mobil Anggi dan Zidan akan bertemu saat T-nya 30 sekon. Nah, di mana jaraknya? Berarti kita bisa gunakan persamaan salah satu dari Anggi ataupun Zidan. Nah, karena kita mau mencari posisi awalnya dari Zidan, maka kita pakai persamaannya SZ sama dengan VZ kali T. Hasilnya 300 meter. Berarti kedua mobil akan bertemu setelah mobil Zidan menempuh jarak 300 meter.